Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Nah, baik pemirsa, tentunya pada malam hari ini saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas dalam episode Manage Your Mind malam hari ini. Dan untuk tema kita nanti akan sangat luar biasa ya. Jadi kita nanti akan berbicara seputar etika beragama dan kerukunan antar umat beragama ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana selayaknya kita hidup di era agama yang sudah semakin modern begitu, dan nanti harapannya kita bisa rukun, bisa akur antar umat beragama, dan bagaimana caranya untuk tetap menjalin etika yang baik di antara perbedaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Nah, baik pemirsa, untuk tema kita sudah saya bacakan, dan untuk narasumbernya, narasumber ini juga sangat luar biasa ya. Beliau sudah datang jauh-jauh dari tempat tinggalnya untuk memberikan kita ilmu baru mengenai etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Jadi langsung saja saya panggilkan Bapak Dr. Anjas Haji Soleh Arifin MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malang. Mohon maaf tadi ada salah sebut ya. Jadi beliau adalah salah satu tokoh penting dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malang selaku ketua begitu. Jadi beliau saat ini meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama saya di sini ya Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan di sini ya saat ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Berbicara seputar etika beragama Bapak, tentunya hal ini menjadi PR kita bersama, bagaimana supaya etika di dalam lingkungan kita menjadi baik. Tetapi memang untuk saat ini kalau misalnya melihat dari kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, banyak sekali masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana etika yang baik begitu Bapak, khususnya di dalam menyikapi perbedaan keagamaan keberagaman ini. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya yang dimaksud dengan etika itu seperti apa Bapak? Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara etika ini memang sesuatu yang sangat prinsipil ya Pak ya, terutama etika terkait dengan kehidupan beragama. Bahwa etika itu kalau dilihat dari secara etimologi bahasa itu artinya kan moral. Jadi nilai. Jadi moral atau nilai yang bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan, terutama terkait dengan ya kalau bahasa Jawanya itu ya sopan santun gitu ya. Betul. Jadi sopan santun baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Kita secara individu juga harus punya etika yang kuat dalam rangka menghargai, menghormati, apakah itu agama, apakah itu orang tua atau orang-orang yang dianggap punya kredibilitas yang tinggi. Etika kita juga harus kita tampakkan ya, terutama terkait dengan kehidupan beragama. Itu saya kira etika itu mempunyai makna terkait dengan moral dan nilai. Ya kalau bahasa dulu ya sopan santun atau adat istiadat lah. Nah, itu, saya kira itu. Ya, itu adalah etika. Nah, kemudian melihat kondisi saat ini Bapak, mungkin Bapak salah satu tokoh di dalam FKUB begitu. Kemudian Bapak juga sudah berpengalaman melihat kondisi-kondisi masyarakat di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Malang begitu dalam program FKUB. Untuk etika mereka sendiri, etika dari orang-orang yang Bapak temui, apakah sudah masuk ke dalam kategori etika yang bagus, etika yang baik begitu? Jadi memang etika itu tidak bisa datang begitu saja ya, tidak bisa datang begitu saja. Oleh karena itu moral atau nilai yang kita miliki ini juga
juga istilahnya ya harus mulai dari proses belajar ya. Jadi proses belajar sehingga anak-anak di TK, di sekolah dasar, di sekolah menengah itu kan secara terus-menerus diajarkan etika-etika, termasuk bagaimana etika dalam kehidupan bermasyarakat, etika sosial, lebih-lebih etika beragama. Nah, itu. Jadi kalau etika beragama yang bersifat individu misalnya, jangankan kepada sesama manusia, Mbak. Kepada Tuhan pun kita harus punya etika. Nah, betul. Walaupun banyak sekali masyarakat kita itu karena ini memang fenomena alam saya kira Mbak ya, fenomena situasi yang sedemikian keras datang bertubi-tubi dalam konteks pemahaman-pemahaman yang dalam tanda kutip kurang luas menurut saya, sehingga kadang orang beribadah seperti A itu orang yang tidak seperti A kadang-kadang juga menganggapnya salah. Betul. Ini sebenarnya kan juga etika ya. Jadi etika itu dalam konteks individu maupun kelompok, dalam konteks individu itu perbedaan yang ada ini adalah sebuah kodrat, dan kita menyikapinya juga dengan etika yang baik. Kita menghargai karena memang pemahaman-pemahaman terhadap agama, terutama karena ini konteksnya Indonesia ya. Kalau misalnya di Indonesia ini negara Buddha misalnya ya, ya sudah tidak ada masalah kan gitu ya. Semuanya kan harus menganut itu. Karena di Indonesia ini ya ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ada paham-paham yang lain ya namanya kepercayaan. Ya etika kita menghadapi mereka juga harus mengedepankan toleransi, mengedepankan ya sudah penghargaan. Itu adalah urusan mereka dengan Tuhan mereka. Itu. Sehingga dengan begitu ya tidak ada masalah lah dalam kehidupan ini, sehingga tidak etika kita yang dulu orang Indonesia terkenal dengan santunnya, dengan ramahnya, dengan gotong royongnya. Ini ya memang harus dikembalikan, harus dipupuk kembali gitu ya, sehingga kalau di Islam itu kan begini Mbak, Islam sendiri itu kan terbelah menjadi bermacam-macam aliran atau faham, sehingga itu ditegaskan bahwa lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi silakan kamu memakai ini, monggo silakan, punya dasar sendiri-sendiri. Jadi seperti saudara kita yang NU, saudara kita yang Muhammadiyah, saudara kita yang lain, itu kan ada hal-hal yang berbeda dalam konteks syariah. Nah, ya silakan, tidak apa-apa, mereka juga punya pedoman, mereka punya dasar. Yang penting adalah etika kita dalam beragama ini tidak menyalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi jangan menganggap, wah aku benar. Siapapun menganggap kalau milik dirinya kan betul. Betul. Ya, oleh karenanya dalam menghargai itu, etika dalam berpikir, etika dalam bermasyarakat, berdiskusi, berdialog dan beragama ini adalah harus dikedepankan. Jadi sopan santun lah kalau bahasa kampungnya dulu itu. Sehingga moral kita ini, norma yang ada di dalam diri kita ini betul-betul berwawasan, kalau dalam Islam itu berwawasan rahmatan lil alamin, sehingga bisa menghargai, mengayomi semuanya dalam konteks kehidupan yang tentu bermacam-macam dan berbeda. Betul, ya. Kalau yang prinsip ya sudah namanya prinsip. Iya, saya kira itu. Iya. Itu adalah mengenai etika dan kondisi di dalam lingkungan masyarakat yang sudah semakin modern. Semakin modern, sehingga kadang-kadang kebablasan itu Mbak ya. Kebablasan bahwa sejak zaman kalau kita refleksi kehidupan mulai adanya manusia, itu sudah terjadi perbedaan. Nabi Adam dengan Siti Hawa pun pernah terjadi perbedaan. Nabi Adam maunya tidak mau memakan buah khuldi, tapi dorongan si istri lah. Itu kan sebenarnya kan perbedaan. Begitu juga, begitu di dunia lahir dua putra sudah bertentangan, berbeda pandangan, berbeda pendapat, sehingga akhirnya juga terjadi pertikaian bersaudara. Nah, ini kalau kita mau menghadap, oh memang
Tuhan tuh menciptakan seperti ini, kita harus berpikir yang jernih dan lain sebagainya. Dan itu ya memang skenario-nya ya Tuhan sendiri. Itu kalau tidak ada perbedaan mungkin tidak akan menjadi indah, begitu ya Bapak. Indah, ya. kan? Karena perbedaan yang membuatnya menjadi indah, seperti jadi itu. dengan berbeda kita bisa berpikir, betul. kita bisa menghargai, bisa menghormati. Oh, memang kodrat Tuhan itu ya memang berbeda-beda. Bahkan Islam sendiri dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan bahwa Allah itu, ini agama kami ya, Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itu akhirnya berbeda-beda suku, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Iya, sudah menjadi suatu hal yang memang haruskan berbeda, begitu ya Bapak ya. Betul. Nah, ini adalah mengenai etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Nah, Bapak pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana etika beragama dan kerukunan antar umat beragama yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD dan juga masih dengan tema etika beragama dan kerukunan antar umat. Tadi di awal Bapak sudah berbicara mengenai etika, begitu ya Bapak ya. Khususnya di dalam lingkungan masyarakat yang di tengah-tengahnya selalu ada perbedaan. Ya, selalu ada perbedaan. Kita tidak bisa menyamakan, itu tidak ada yang sama ya Bapak ya. Di dunia ini semuanya terlahir karena adanya perbedaan. Nah, kemudian untuk etika beragama sendiri Bapak, mungkin di dalam hidup kita saat ini yang sangat beragam begitu, etika beragama ini menjadi hal yang harus kita lakukan, begitu Bapak, supaya tercipta kehidupan antar umat beragama yang harmonis, yang cinta damai, seperti itu. Nah, kemudian menurut Bapak Soleh sendiri, bagaimana supaya kita sebagai umat beragama muncul rasa etika keagamaan yang tinggi di dalam lingkungan yang di tengah-tengahnya ada perbedaan? Jadi terima kasih. Jadi untuk bisa hal seperti itu terjadi, memang yang pertama membutuhkan keluasan dalam berpikir dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mari kita bisa belajar bahwa menghargai perbedaan yang ada dengan etika-etika moral budaya Indonesia. Ini memang membutuhkan pembelajaran dan pencerahan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kalau dulu kita di Non Sewu ya, kita dulu di SD, di SMP itu kan ada namanya pendidikan moral dan lain sebagainya. Itu memang secara terus-menerus. Dan untuk menanamkan, membiasakan agar kita ini juga, ini peran tokoh ya. Jadi tokoh, kalau di Islam itu tokoh mubalek, kemudian peran guru, peran kiai, ustadz, atau mungkin kalau di agama lain ya sejenisnya ya, setingkatnya. Ini harus terus menerus. Jadi artinya apa? Dipupuk ya. Jadi supaya pemahaman pemahaman etika beragama, menghargai agama lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ini memang sebuah keniscayaan ya, kodrat dari Tuhan ini secara terus-menerus. Karena beredarnya atau berkembangnya pemahaman-pemahaman dalam tanda kutip sempit ya, sehingga mengaburkan semua itu. Sehingga kalau tidak golongannya, bahkan halal dibunuh. Nah ini kan saya mencari itu Mbak, saya mencari itu bersama-sama tokoh-tokoh ambalan. Di sini ajaran ini Kanjeng Nabi sing kongon bunuh halal darahmu. Tidak ada, betul. Tidak ada itu. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu, bahkan menurut saya ya, di Islam itu Nabi kami Muhammad SAW itu sangat toleransinya sangat luar biasa. Bahkan kalau orang yang salah sudah minta maaf, mengaku salah juga tidak boleh dihukum. Betul. Nah, tapi apa yang terjadi di akhir-akhir beberapa
tahun terakhir ini kita bisa melihat di media dan lain sebagainya. Apa ya Kak? Jadi ini moral Mbak, ini sudah moral. Moral betul. Sudah moral betul itu ya. Jadi kami bersyukur Islam di Indonesia ini masih banyak ulama-ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh pendeta dari agama lain yang memang memberikan penguatan Pak ya, memberikan penguatan terhadap umatnya. Nah, itu agar ya tentu bisa menjadi seimbang ya. Seimbang, menjadi betul. Seimbang. Apakah menurut Bapak Soleh sendiri untuk kemoralan daripada masyarakat kita begitu, apakah sudah sedikit menurun begitu Bapak? Atau bagaimana dengan Ya, fenomena yang ada? Ya bisa dikatakan menurun iya, bisa dikatakan tidak iya. Jadi artinya bisa dikatakan menurun itu karena pemahamannya yang sempit Mbak. Iya. Jadi pengetahuan, wawasan. Jadi ayolah kita itu di Indonesia ya memahami Indonesia. Jadi pemahaman tentang Indonesia ini masih sangat kurang menurut saya itu. Karena apa? Indonesia itu sudah komitmen konsensus pendiri bangsa. Bahkan ulama-ulama yang memproklamasikan dalam tanda kutip yang mempersiapkan itu kan kiai-kiai dulu Pak, juga pendeta ada itu ya. Itu sampai menerima usulan dari saudara-saudara yang di timur tentang sila yang pertama. Itu kan supaya 7 kata itu dihapus. Itu diterima oleh ulama-ulama besar Indonesia dalam rangka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak, kan mereka juga akan keluar dari. Nah, ini loh sebenarnya pemikiran-pemikiran pendiri bangsa yang wawasannya itu luar biasa. Yang sekarang ini orang-orang kadang-kadang ya saudara-saudara yang baru pinter sedikit aja sudah Keminter ya Bapak ya. begitulah kira-kira seperti itu. Makanya harus belajar sejarah, harus belajar bagaimana Indonesia ini semuanya itu kompak demi keutuhan Mbak, demi keutuhan. Kalau tidak demi keutuhan Indonesia sudah tidak ada Mbak. Karena begitu tentara Belanda ini sejarah November ya, perang November ya, itu kalau tidak kekompakan, tidak keutuhan demi, kan sudah tidak melihat siapa-siapa. Pokoknya Indonesia mereka harus dipertahankan sehingga mereka berjuang bersama-sama. Nah sekarang kan tidak, kudu kelompok katanya lawan. Nah ini yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu tugas FKUB termasuk salah satu pencerahan ini Mbak, terkait dengan bagaimana memahami Indonesia. Bahwa Indonesia itu ya sudah Pancasila sudah. Iya. Sudah Pancasila ya bineka. Bineka betul. Tidak bisa. Di Nun Sewu kami sering menyampaikan ini Mbak ya. Indonesia itu dijadikan negara hitam tidak bisa. Tidak iya betul Bapak. Dijadikan negara putih juga tidak bisa. Karena sudah teruji. Kita ingat dulu ada namanya radikal kiri yang namanya komunis, ingin menjadikan negara Indonesia anti Tuhan. Anti Tuhan kan betul. Begitu tuh? Iya. Kalah. Iya, paham. Kalah. Kemudian zaman itu juga sudah ada loh yang namanya NII, DITII, Negara Islam Indonesia, Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia, ingin mendirikan negara Islam, sudah ada. Yang salah satunya dipimpin oleh Kartosuwiryo kan waktu itu ya. Itu ingin mendirikan DIT itu Darul Islam Indonesia kalau salah dia. Ya intinya ingin mendirikan negara Islam, cuma tidak bisa. Nah, makanya mudah-mudahan memang kalau menurut pandangan saya Mbak ya, Indonesia itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Sudah dikehendaki untuk seperti ini. Ya. Dan seperti yang dicontohkan di dalam surat itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan itu ada di Indonesia. Sudah benar-benar terjadi. Arab Saudi yang notabene menjadi negara lahirnya nabi-nabi, itu sukunya bisa dihitung dengan jari loh Mbak. Iya. Saya mohon maaf ya, maaf. Saya sudah 6 kali saya ke Arab Saudi. Luar biasa. Jadi agama yang terkenal adalah suku yang terkenal suku Badui, suku Quraisy, apalagi suku satunya ini yang besar ini 3 ini. Lagi itu, lah Indonesia. Sudah ratusan suku,
Jumlah bahasa saja di Indonesia itu sekitar 600 sekian. Tapi alhamdulillah dengan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika bisa bertahan sampai sekarang. Ini loh. Makanya kalau menurut saya dipilih yang kuoso ini. Iya. Cuma kan walaupun itu yang dipilih, kalau kita tidak berikhtiar seperti ini, tidak memupuk, karena rukun itu kan juga harus dipupuk, Mbak. Betul Bapak. Itu saya Ya. kira. Jadi memang Indonesia ini menjadi negara terpilih yang yang cocok untuk dihadirkan suatu perbedaan yang mengindahkan. Betul, iya. Jadi Betul luar sekali. biasa ya Bapak ya perbedaan. Bahasa itu ada 700 sekian, Mbak. Iya. Saya pernah meneliti karena saya sarjana bahasa. Iya, oh bahasa. Iya, saya bahasa, S2 saya bahasa. Jadi, Saya juga pernah di S2 jurusan agama. Jadi ya itu adalah mengenai etika beragama yang walaupun saat ini di lingkungan yang sudah semakin modern, harapannya wawasan masyarakat tentang keberagaman, tentang keagamaan juga semakin modern begitu ya Bapak ya. Jadi saya tambahkan, saya ketika di Mekah ya, di Masjidil Haram ya, masjidnya yang orang Islam kan semuanya, itu jangankan yang prinsip, Mbak, yang namanya mengangkat tangan Allah Akbar itu sudah beda. Ada yang begini, ada yang menekuk telinga, ada yang begini, ada yang seenaknya begini. Tangan saja ada yang sendakep, Mbak. Iya. Ada yang begini, kemiring, ada yang tidak sendakep. Mereka itu punya pedoman imam sendiri-sendiri, dan itu adalah satu hal yang rahmat dalam Islam itu. Itu ya rahmat itu ya anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Betul. Itu. Anugerah yang luar biasa begitu ya Bapak ya, dan supaya kita bisa berpikir. Iya. Dan di Islam itu kan ada Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan Imam Syafi'i ya. Itu antara guru dan murid, Mbak, tapi saling menghormati, menghargai. Iya. Yaitu wudhu saja menurut Imam Syafi'i berbeda dengan yang lain. Itu saling menghormati. Betul. Jadi mereka imamnya itu menghargai, menghormati. Iya. Nah sekarang kita kayak tiso tidak. Iya, Ini itu yang menjadi terjadi, tanggung jawab kita bersama supaya bagaimana caranya tercipta perbedaan ini menjadi suatu hal yang mengharmoniskan, yang mengindahkan, seperti itu. Nah, baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih berbicara seputar etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Tadi sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan seputar etika beragama dan kerukunan antar umat beragama, khususnya dalam menyikapi perbedaan yang ada. Ya, tadi Bapak Soleh sudah sampaikan bagaimana perbedaan-perbedaan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang mulai dari perbedaan bahasa, kemudian perbedaan cara-cara dalam peribadatan, seperti itu ya Bapak ya, di dalam Muslim sendiri yang tadi Bapak kasihkan contoh kepada kami sudah berbeda begitu ya Bapak ya. Memang hal itu menjadi hal yang sewajarnya begitu ya, wajar memang. Rahmat gitu. Kalau dalam Islam itu rahmat Allah. Jadi anugerah, anugerah. Supaya kita bisa berpikir, bisa saling menghargai, menghormati. Memang itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Iya. Dan salah satunya Indonesia terpilih menjadi salah satunya. Indonesia, ya betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya Bapak, untuk etika beragama, masih seputar etika beragama. Apakah ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu pelanggaran etika beragama, dan bagaimana nanti ketika hal itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran etika beragama, kita menyikapi hal itu, begitu Bapak? Ya, etika beragama yang melanggar itu ya jelas etika beragama yang tidak sesuai, jadi ya, tidak sesuai dengan kelaziman ya Mbak ya. Jadi kan di Indonesia itu kan ada namanya budaya-budaya lokal, sehingga kita juga harus belajar menghargai kearifan lokal. Contoh ya Mbak ya, dulu Sunan Kudus, masyarakat Kudus itu
kan Hindunya kuat. Kuat. Nah, ketika apa namanya hari raya kurban, kan orang Islam itu kan biasa menyembelih sapi. Dan menyembelih kambing. Kalau di Arab kan menyembelih unta. Kan. Nah, karena di sekitar Kudus itu banyak masyarakat Hindu, betul. Yang di situ sangat menghargai dan menghormati sapi. Coba Sunan Kudus. Mbak, yang notabene wali Allah, yang ilmunya luar biasa itu, akhirnya mengambil keputusan yang sangat bijak. Akhirnya tidak menyembelih sapi, menyembelih kerbau. Oh, luar biasa. Jadi bukan sapi. Sapi dengan kerbau kan beda. Jadi yang disembelih itu kerbau. Nah, ini bagian dari bentuk penghormatan dalam rangka untuk menjaga etika dalam beragama, menghargai orang lain. Nah, sekarang kan enggak kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi namanya etika yang salah dalam beragama, ya tentu etika yang dalam tanda kutip ya yang dipaksakan. Jadi kalau misalnya masyarakatnya terus begini, terus kita mentang-mentang agama kita benar terus, itu kan juga etikanya di mana itu loh, Pak. Karena kebijaksanaan terhadap kearifan lokal ini juga harus bukan berarti kemudian membiarkan misalnya itu sebuah kemungkaran, tidak, jadi harus dibedakan gitu ya. Jadi satu contoh, kalau orang desa ya, orang kami ini sering selamatan. Iya. Nah, sering selamatan misalnya kalau di kami itu ini kudu ono apeme. Nah, itu. Banyak teman-teman kami yang lah apa sih kok harus, saya jawabnya sederhana saja, apeme itu enak po enggak, bagus po enggak, kena dipangan po enggak, kena ya sudah. Itu kan penjaga etika. Sehingga nun sewu, kearifan lokal, pemahaman-pemahaman yang keluarga kita yang masih meyakini bahwa apem itu memang warisan dan yang itu mempunyai makna yang saya yakin maknanya bagus, Mbak ya, walaupun kita terbatas untuk memahaminya ya. Itu kita laksanakan semuanya orang lega, orang senang. Itu sehingga dengan etika-etika yang bagus begitu, ya walaupun itu bertentangan dengan hati mereka, ya sudah, kita tetap jalankan. Nah, etika yang melanggar agama, nah itu tentu yaitu tadi etika-etika yang bisa menyinggung lah, bisa menyebabkan ketersinggungan. Itu walaupun menurut kita baik, kalau orang menganggap tidak baik kan ya harus ditata lah begitu ya, ditata dengan baik. Jadi misalnya kayak saya punya musola ya Mbak ya, jadi di musola saya itu, masjid saya itu ya kalau sudah jam sekian waktu tadarus ya, ngaji puasa itu tolong dimatikan. Itu kadang-kadang kan sampai jam 3 malam. Itu kan ya sedikit banyak kan otomatis ada kesan mengganggu. Jadi itu juga masuk etika itu. Saya dulu waktu masih SMP, SMA Mbak, waktu saya masih di Alia itu ngaji zaman itu Mbak, tahun 83. Itu Habib saya, guru saya Habib Ali Alidrus, itu sudah menekankan begitu. Tolong tadarus di masjid jam 9.10 dikecilkan atau suara dalam. Tahun segitu Mbak, tahun 80-an itu saya masih ngaji di kader dakwah Islam. Jadi Habib Ali Alidrus, Allah maghfirlahu, guru saya itu sudah menyarankan begitu, bagian dari menghargai orang lain, supaya tetangga tidak kebisikan, atau mungkin yang mau istirahat biar bisa istirahat. Itu tahun 80. Nah sekarang kan digambar-gemborkan ya. Iya. Ya, padahal itu seorang Habib yang ya termasuk waliul ilmi menurut saya, itu Habib Ali Alidrus almarhum dari Kota Malang itu dulu sudah mengajarkan kepada kader-kadernya, termasuk saya santri 12 tahun saya di bawah bimbingan beliau, sehingga jiwa kami betul-betul terbentuk bagaimana hidup di Indonesia ini betul-betul memiliki toleransi, memiliki kepekaan terhadap sosial, bahwa walaupun itu baik menurut kita ya belum tentu bisa diterima oleh orang lain, tetapi kita tetap saja harus berbuat baik dengan memperhatikan
kearifan lokal dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan khutbah saja menurut Habib Alwi, khutbah Jumat itu tidak boleh lama-lama. Yang waktu Jumatan. Ya, waktu khotibnya tidak boleh lama-lama itu. Itu tidak bijak, nggak sampai begitu. Karena jamaah kami nih orang Islam yang Jumatan masih ada keperluan-keperluan yang lain, bahkan mungkin juga perlu istirahat. Nah, jadi seperti itu. Apalagi mencaci maki dilarang keras, Mbak. Zaman itu kami sudah dibekali bahwa jangan mencaci maki. Bahkan wong itu ada dasarnya, jangan membenci sesuatu kalian itu berlebihan. Karena belum tentu yang kamu caci maki itu lebih baik lebih jelek daripada sampean. Bisa sebaliknya. Betul. Dan jangan mencintai sesuatu juga berlebihan. Bisa jadi yang kamu cinta itu jelek. Ini tuntunan, Mbak. Jadi kita standar-standar saja. Netral begitu ya Bapak ya. Iya, itu saya kira. Itu adalah mengenai bagaimana menyikapi orang-orang yang melanggar etika begitu. Jadi ya Bapak. untuk menyikapinya kita memang ya harus bijak juga ya, Bijak, Mbak ya. betul. Harus bijak juga. Kita tidak perlu dengan cara-cara yang represif ya, dengan cara yang apa ya. Kita ajak diskusi lah gitu. Iya. Kita ajak diskusi, walaupun kadang-kadang mereka-mereka yang kadang sudah terlanjur etika beragama yang dalam tanda kutip kasar keras itu, yaitu karena di otaknya itu sudah terdoktrin selain ini salah. Nah, Iya, betul ini Bapak. nih yang tidak benar. Makanya ya kita tidak peduli, Mbak ya, mereka mengatakan begitu, tapi kita secara terus-menerus di mana ada kesempatan kita sampaikan kebenaran-kebenaran yang normal, kebenaran-kebenaran yang tengah-tengah lah, karena ini memang Indonesia. Indonesia, betul. Itu, saya kira itu. Jadi caranya ya situasional. Saya begitu, Mbak. Jadi kadang saya kalau di kampung itu misalnya ya selamatan gitu ya. Iya. Kan masih ada ujub, masih nah silakan aja. Oh, itu nggak mengganggu keimanan kita kok. Iya. Wah, itu justru di situ ada menyebut apa itu nabi-nabi kan menyebut juga itu. Iya. Nah, itu saya kira tergantung aja lah. Tergantung situasional, betul. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting itulah menghargai, menghormati, sehingga kemudian bagaimana caranya kita yang tidak sependapat ya tidak boleh, Mbak. Oh, itu haram, kafir, macam enggak boleh, Pak. Iya, jangan menjustifikasi hal itu jelek jika tidak sependapat dengan kita. Ya, betul seperti itu. Wong nyatanya di semua ajaran agama itu, ajaran-ajaran akhlaknya itu bagus. Bagus, betul. Kalau Tuhannya berbeda, gak iso dipadano. Dan jangan, makanya dalam konteks itu, Mbak ya, ini perlu saya tegaskan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Yang berbeda ya nggak usah disama-samakan. Betul. Iya, itu adalah hal yang harus kita ketahui ya. Yang sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Itu adalah untuk bekal kehidupan kita supaya tercipta kehidupan yang harmonis, yang rukun antar umat beragama seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang luar biasa kita pada malam hari ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema etika beragama dan kerukunan antar umat beragama, dan juga masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin, MPD. Tadi di awal kita sudah berbicara mengenai etika dan bagaimana menyikapi pelanggaran etika di dalam masyarakat, begitu ya Bapak ya. Dan untuk selanjutnya kita akan berbicara seputar kerukunan, Bapak. Etika akan apabila etika dilakukan oleh masyarakat, para masyarakat memiliki etika yang baik, begitu akan tercipta suatu kerukunan. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang saling berhubungan, berkesinambungan, begitu Bapak. Lantas bagaimana supaya bisa menciptakan hidup rukun di dalam lingkungan yang berbeda-beda menurut dari Bapak Soleh sendiri? Jadi memang rukun dan etika itu tidak bisa dilepaskan ya. Betul. Jadi tidak bisa dilepaskan. Orang yang memiliki etika yang cukup luas dan bagus, saya kira itu juga sudah menjadi modal terciptanya sebuah kerukunan ini ya di masyarakat. Sehingga artinya ketika
contoh etika pribadi, ketika di situ ada orang yang berbeda, ya sudah, monggo. Nah, sama dengan ketika saudara-saudara kita yang non muslim ya, ketika ada acara bersama orang Islam, kalau ada suara adzan kan berhenti sejenak. Ya yang non muslim ya bisa beretika yang kan selama ini kan sudah bagus ya. Jadi monggo didengarkan dulu, kita skors dulu, dengarkan adzan. Ini kan juga kalau sudah tercipta etika yang bagus begitu, akan timbul lah kerukunan ya. Nah, tetapi kan sebaliknya, terus mau suaranya speaker loh dan ya. Ini kan juga sebuah pelecehan ya, yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Makanya ketika etika ini terus secara menerus harus kita ciptakan dan kita kuatkan ya di dalam kehidupan pribadi, dalam beragama, berbangsa, bermasyarakat, itu saya yakin akan tercipta kerukunan. Nah, oleh karena itu kerukunan ini memang, untuk bisa rukun itu memang tidak bisa serta-merta ya Mbak ya, harus selalu dipupuk. Makanya tugas tokoh agama, tugas FKUB, tugas kiai dan lain sebagainya, itu harus terus-menerus menyampaikan betapa pentingnya rukun ini untuk ya kenyamanan kita bersama. Ya kalau rukun, kita mau beribadah juga tenang, kita mau bekerja juga tenang, kita mau beraktivitas apa saja, itu kita juga bisa, insya Allah tidak akan terhalang. Nah, oleh karena itu rukun dalam konteks yang sangat luas, rukun antara umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah, ini harus kita pupuk dan kita jaga. Kalau orang mencari kekurangannya di dunia ini tidak ada. Orang yang kelebihan itu tidak ada. Pasti kekurangannya itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Pasti manusia itu punya kekurangan. Tetapi kita jangan berbicara kekurangan saja, tapi kelebihan juga harus dihargai. Ini kadang-kadang orang kebaikannya itu 8, kekurangannya 1, yang 8 tidak ada. Ini kan nggak objektif. Ya, betul. Ini kan subjektif sekali ya. Makanya kita menghargai atau menjaga kerukunan ini ya tentu harus secara proporsional dan secara luas ya. Jadi kalau agama kita masing-masing ini sudah mengajarkan sesuatu dan oknum atau manusianya membuat kesalahan satu saja, ya jangan digeneralisasi kan begitu ya Pak ya. Sehingga tidak menyinggung yang lain. Ya itulah oknum kan begitu. Yang selama ini akhir ini kan banyak terjadi ya, oknum-oknum yang menyalahgunakan itu kan juga ada saja. Iya, dan betul. itu ya itulah manusia Mbak. Itu manusia dan itu ya manusia. Memang manusiawi ya Pak ya. Iya betul. Itu. Kemudian pertanyaan terakhir Bapak dari saya. Sebagai sebuah organisasi FKUB sendiri Bapak, kita menyinggung FKUB begitu. Apakah ada peran dari FKUB yang atau programnya ya, program dari FKUB untuk menjaga etika beragama yang Bapak sendiri ketahui? Jadi begini, untuk FKUB ya, jadi program itu ada Mbak ya. Jadi memang tidak spesifik ya, tidak spesifik etika beragama itu tidak. Kami punya program masuk di lembaga pendidikan dan pesantren dalam rangka ya untuk menyampaikan baik itu kerukunan maupun etika. Jadi itu program kami Mbak ya. Jadi kemarin kami Nun Sewu, kami kemarin juga belajar di Bali pada tanggal 22 dan 23. Kita menelusuri kehidupan masyarakat di Bali, termasuk pondok pesantren SPMAA namanya itu luar biasa. Sehingga FKUB dengan pulang dari sana itu punya kewajiban untuk menyampaikan di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang dalam rangka bagaimana menjaga etika kerukunan umat beragama di masing-masing ini. Jadi FKUB punya program untuk bagaimana ya istilahnya perbaikan dalam kehidupan ini supaya etika kita di dalam menjaga kerukunan itu betul-betul bisa terlaksana. Dan ini komitmen Mbak. Iya. Ini komitmen pengurus. Jadi semua pengurus FKUB itu memang kami
kami sarankan agar betul-betul bisa membina umatnya masing-masing. Ya, dalam rangka menjaga ini perannya gitu ya. Jadi pengurus FKUB itu tidak hanya sekedar sebagai pengurus untuk dialog-dialog juga, tidak. Jadi mereka ketika kiai-kiai, pendeta-pendeta ini ketemu dengan umatnya, kita sarankan untuk menyampaikan etika-etika atau kerukunan di dalam kehidupan umat beragama di masing-masing jamaatnya atau jemaatnya sendiri-sendiri. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan saya ketika di majelis-majelis itu ya saya sampaikan, Mbak. Jadi saya tidak hanya membahas nun sewu ya, kitab yang ini tentang surga neraka saja, tidak. Surga neraka itu kan dimulai dari proses kehidupan, nah, gitu ya. Sehingga di kehidupan pun kalau kita ini bisa berbuat baik, bisa menyampaikan risalah-risalah Tuhan, risalah-risalah agama, ya insya Allah surga akan kita dapatkan, gitu. Iya. Itu adalah untuk peran FKUB. Kemudian begini Bapak, untuk menutup perjumpaan kita bersama dengan pemirsa Dhamma TV di rumah, saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan Bapak ya mengenai pembahasan kita pada sore hari ini ya, etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Monggo Bapak. Terima kasih. Jadi harapan kami etika beragama ini ya, marilah kita ciptakan, kita terapkan dan kita laksanakan kehidupan beragama yang benar-benar beretika. Jadi artinya benar-benar beretika itu ya ajaran agama yang kita jalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak menafikan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ini harapan kami bisa etika kita kedepankan, sopan santun, kemudian moral, bahwa menghargai seorang itu dari hati ke hati. Ini dalam rangka menghadapi perbedaan-perbedaan itu terus kita gaungkan. Yang kedua, bahwa kerukunan baik itu antar, intern, antara dan lain sebagainya, ini harus secara terus menerus kita pupuk ya. Kita pupuk karena tidak tertutup kemungkinan faham-faham yang memang ini juga bagian dari sebuah keniscayaan ya, paham yang keras, paham yang kasar dan lain sebagainya. Ini memang bukan berarti tidak ada, dan ini sudah ada sejak pasca zaman setelah Nabi kami tiada, Pak, yaitu ada namanya kelompok Khawarij yang ini salah dan lain sebagainya. Itu kan kelompok Khawarij namanya, Pak ya. Jadi ini juga harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti itu pada prinsipnya adalah juga merugikan di agama Islam itu sendiri ya, karena Islam terkesan dengan agama yang keras, yang senang ya bunuh-membunuh kan, padahal kan tidak, sesungguhnya tidak ya, sesungguhnya tidak, karena Nabi Muhammad sendiri itu juga seorang Nabi yang sangat santun, halus, sangat menghargai dan menghormati. Begitu juga Allah sangat senang dengan kedamaian dalam ajaran kami itu. Saya kira itu pesan-pesan kami. Itu adalah pesan-pesan dari Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD, dan sekaligus untuk menutup perjumpaan kita bersama dengan Bapak Soleh dan juga bersama dengan pemirsa Dhamma TV di rumah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Soleh yang sudah meluangkan waktunya yang luar biasa ini untuk berbincang bersama dengan saya di Dhamma TV seputar dengan etika beragama dan kerukunan antar umat beragama. Semoga apa yang tadi Bapak Soleh sampaikan kepada kita semua bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan yang saat ini dituntut untuk saling menghormati perbedaan ya. Jadi itu adalah pesan-pesan dari Bapak Soleh yang bisa kita petik bersama, yang bisa kita pakai nanti dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di rumah dalam acara Manage Your Mind. Kini tiba waktunya saya, Febri Nugraini, bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Soleh Arifin MPD undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan salam bahagia.